Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara. Shalom semuanya. Selamat pagi. Saya merasa hari ini hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa kenapa? Karena hari ini adalah hari libur. Kita beristirahat dari bekerja ke tempat ini, kita bertemu pagi-pagi. Pagi-pagi tadi ada yang saya yakin semuanya sudah mandi pagi, sudah bersiap dengan cantiknya, dengan gantengnya, ya kan? Kesini ketemu Tuhan. Benar enggak? Benar enggak saudara-saudara? Amin. Nanti Tuhan Yesus sudah di sini menunggu kita. Umatku mana ya yang berdandan cantik, yang ganteng di sini buat ketemu saya. Tuhan Yesus pasti bahagia di tempat ini. Saudara-saudara, saya ada sebuah kata-kata buat Anda semua yang datang pagi ini tepat waktu, ya. Teman-teman yang baru datang silahkan pinara ya, dengan nyamannya. Yang saya tahu, ya, Tuhan Yesus saat kita sedang sakit ataupun kita sedang sakit, sembuh atau belum, Tuhan Yesus tetap di samping kita, menemani kita. Amin. Dan saat kita jatuh, kita tidak dibiarkan begitu aja. Tuhan Yesus angkat, ayo bangkit berdiri, tetap semangat. Dan suatu ketika saat kita berada di hari yang buruk, karena hari-hari yang kita lalui itu tidak selalu indah. Ada juga hari yang buruk, ada yang ya membuat kita sedih dan sebagainya. Dan saat itu Tuhan tetap menepuk punggung kita. Ayo nak, tetap semangat bersamaku. Harimu, masa depanmu pasti indah. Amin. Nah, tapi saat kita bicara sama Tuhan, saat ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Saya merasa harapan sudah sirna, sudah saya menyerah Tuhan. Tuhan Yesus ketawa terbahak-bahak, saudara. Tahu tidak kenapa? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Tuhan ketawa. Nah, Tuhan Yesus ini adalah sumber pengharapan. Dia adalah harapan itu sendiri. Jadi tidak perlu ditanyakan. Saat kita punya Tuhan, kita pegang Tuhan. Tuhan Yesus adalah harapan kita. Dan masa depan kita pasti lebih baik. Amin. Mari kita siapkan diri kita. Saya ajak Anda untuk bangkit berdiri semuanya. Saat ini Tuhan bersiap menjamah kita satu persatu, menjamah hati kita, membangkitkan kita, memberi kita semangat dan sukacita lebih lagi. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, yang sangat perhatian Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Engkau menemani kami Tuhan, Engkau di tempat ini, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan, kami mau bernyanyi, kami mau bersorak Tuhan, memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji, disembah Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau sembah-Mu Tuhan Yesus. Berhiaskan
saya hari ini kami meriah untuk Tuhan Yesus. Kita semua yang bersiap, kita semua yang siap, katakan sama-sama haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Inilah saatnya kita berkumpul di tempat ini, kita memuji Tuhan dengan sangat dahsyat. Semua. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan bersorak-sorai lebih lagi karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Amin. Surga dengan segala
Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan.
sekejap, saudara-saudara. Saya berada di sebelah pintu. Salah satu Bapak Asyar bilang gini, monggo pinara rasanya adem, saudara. Bahkan monggo pinara ning daleme Gusti yo, jos tenan. Saya berterima kasih, kata-kata itu sungguh memberkati saya. Rasanya adem banget sekali. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang Tuhan perbuat bagi kita, tapi sering tidak kita sadari, ya, karena kita adalah manusia yang terbatas. Tapi Tuhan itu jangan sampai kita kotakkan dalam pikiran kita, karena Tuhan Yesus itu sangat tidak terbatas. Semua yang Dia lakukan itu baik, terbaik bagi kita. Kita tinggal tunggu, kita setia, kita taat sama Tuhan. Mari kita merenungkan Tuhan itu baik. Kita sembah.
suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu, kita bersorak pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami. Kasih Tuhan penuh buat kami. Kau berikan kami hati lepas dari itu. Terima kasih Tuhan. Saat kami dalam kesulitan, kesusahan Tuhan, Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau masuk kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
mengenal Allah yang setia. Melihat pekerjaanmu dari awal, ketika engkau hadir di dunia ini, sampai engkau naik ke surga. Kau pribadi yang setia, kau pribadi yang taat dan baik. Bahkan kau setia ketika kami tidak setia sekalipun. Engkau menebus kami ketika kami berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Bapa yang baik, punya Bapa yang mengerti isi hati kami Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, kami mengerti pesan-Mu, mengerti isi hati-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami, telinga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu juga bisa sampaikan kepada kanan kiri, ini cukup panjang ya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nggak boleh idem nggak boleh ya, boleh. Harus diucapkan ya. Sebab hari ini kita memperingati kenaikan atau kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Jadi Yesus berasal dari surga dan Dia kembali. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga supaya kita disediakan tempat di surga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika saya mengajar anak-anak kelas 1 SD, mengajar tentang Tuhan Yesus mati untuk menebus hidup kita. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, dan setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ketika saya sedang menerangkan hal itu, salah satu anak angkat tangan. Dengan polosnya bertanya, "Mister, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kan lebih enak jika Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan kita sampai hari ini." Dengan polosnya bertanya seperti itu. Saya melihat anak ini, bahkan teman-temannya juga antusias. Karena mereka juga, kenapa ya Mister ya, Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kalau Dia ada di sini kan enak. Kita minta sesuatu pasti diberikan. Kita berdoa langsung ketemu dan sebagainya. Mereka sangat antusias bertanya hal itu. Mereka bertanya hal itu karena tidak ingin berdebat dengan saya, tapi begitu bangganya dengan Tuhan Yesus. Mereka begitu sayangnya dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak rela ditinggal pergi Tuhan Yesus naik ke surga. Itu seorang anak kecil, anak kelas 1 SD. Dan pertanyaan yang disampaikan anak tadi pun gak ada salahnya, masih masuk akal. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kan kalau bersama-sama dengan kita sampai hari ini, itu pasti lebih enak. Coba sekarang Bapak Ibu Saudara semua saya ajak berimajinasi sebentar ya. Berandai-andai jika Tuhan Yesus itu nggak naik ke surga, jika Tuhan Yesus itu masih ada tetap di bumi bersama-sama dengan kita sampai hari ini, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dilakukan Tuhan dan apa yang akan kita lakukan? Coba kita berimajinasi, berandai-andai apa yang akan terjadi.
namanya berandai-andai ya, bisa jadi Tuhan Yesus itu akan tur keliling dunia. Wah. Berdoa bagi bangsa-bangsa, tur ke Eropa, kemudian tur ke Amerika, ke Asia. Berdoa untuk bangsa-bangsa, menyampaikan kabar baik dan mengadakan mukjizat-mukjizat kesembuhan. Tuhan Yesus akan viral. Karena hari ini bisa di video langsung viral, masuk FYP. Karena Tuhan Yesus mungkin punya admin TikTok ya. Wah, ketika Tuhan Yesus berkarya, berkhotbah, mengadakan mukjizat, adminnya yang ngirim viral. Bikin Instagram, bikin YouTube channel, dan pengikutnya, followernya, atau subscribernya pun akan banyak di media sosial. Ini namanya berandai-andai kalau Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini. Bahkan ketika kemarin ada doa sekota, Tuhan Yesus pun juga akan ikut di dalam ibadah doa sekota. Di dalam posternya ditulis, mari kita bersatu dalam doa sekota pembicara Yesus Kristus. Penuh ini semua. Itu kalau Tuhan Yesus masih ada di sini, di bumi bersama-sama dengan kita. Dan untuk kita, misalnya Tuhan Yesus ada di Israel, orang-orang akan berbondong-bondong ke sana. Kita gak perlu debat dengan para hamba Tuhan, para teolog tentang doktrin, tentang teologi. Kita bisa langsung tanya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, kalau kita sakit, kita bisa langsung datang minta didoakan. Dan yang paling pasti, kalau Tuhan Yesus masih ada di bumi ini sampai hari ini, tidak naik ke surga, tidak ada namanya ibadah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan tidak ada tanggal merah, karena tidak memperingati. Itu yang pasti. Nah, itu cuman berimajinasi, cuman berandai-andai kalau Tuhan masih ada di sini, masih ada di bumi sampai hari ini. Namun faktanya Tuhan Yesus naik ke surga. Faktanya Tuhan Yesus kembali ke surga. Dalam Markus 16 ayat 19, Markus 16 ayat 19, Markus 16 ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara demikian, kita bisa baca ayat-ayat sebelumnya, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus tidak menunda. Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa Tuhan Yesus harus terangkat ke surga? Kenapa Tuhan Yesus tidak tinggal bersama-sama dengan kita sampai hari ini? Pasti ada sesuatu yang dirindukan Bapa untuk anak-anaknya. Pasti ada rencana dari Tuhan untuk kita. Apa itu? Makanya renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Di Balik Kenaikan Tuhan Yesus. Kita harus mengerti isi hati Bapa. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus harus pulang ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus menjadi tanda berakhirnya pelayanan Yesus di dunia ini. Jadi ketika Tuhan Yesus naik, pelayanan di dunianya itu berakhir. Bahkan sebelum kematiannya, dalam Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia,
sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya pelayanannya, tugasnya, pekerjaannya di dunia sebagai darah dan daging sudah selesai. Dan tandanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu tanda berakhir pelayanan Yesus di dunia ini. Nah, apakah ketika pelayanan Tuhan Yesus itu berakhir, pemberitaan Injil itu sudah selesai? Jawabannya pasti tidak. Pemberitaan Injil harus tetap disuarakan. Oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Maka ayat selanjutnya dari Markus 16 ayat 19 tadi, kita buka lagi Markus 19 Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20a. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Sehingga kita mengerti sekarang bahwa di balik kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya tanda berakhirnya pelayanan Yesus di dunia ini, namun juga tanda awal pelayanan murid-muridnya, yaitu saya dan Bapak Ibu semua. Ketika pelayanan Tuhan Yesus berakhir, itu adalah awal pembukaan pelayanan murid-muridnya untuk memberitakan itu. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Bahkan sebelum Yesus pergi kepada Bapa atau Yesus naik ke surga, dia sudah pernah bilang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kita, Sena, sebut Bapak Ibu semua juga akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya itu menjadi awal di mana kita harus melayani. Kita harus melakukan pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus, bahkan lebih besar daripada itu. Mungkin ketika kita mendengar atau membaca ayat ini akan terlintas di pikiran kita, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus, bisa nggak ya? Mana mungkin dan sebagainya. Kegentaran, keraguan, dan ketakutan mulai ada di benak kita. Maka dari itu, Yesus tidak membiarkan kita sendiri. Yesus meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita semua. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus pun sudah menyiapkan, Bapa sudah menyiapkan rencana yang indah. Ketika kita takut, ketika kita ragu, ada Tuhan Yesus yang akan menuntun kita dan menolong kita. Ada Roh Kudus, penghibur, penolong, yang akan menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya.
sampai hari ini dan selama-lamanya. Kemudian pelayanan apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan? Yesus memberikan mandat dalam Matius 28 sebagai amanat agung ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akan terlintas juga dalam pikiran kita, kalau begitu kita harus jadi pendeta semua dong. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptisnya dan mengajarnya. Gak begitu konsepnya Bapak Ibu ya. Saya akan coba menyederhanakan seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita banyak buka Alkitab. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita diminta untuk menjadi saksinya Tuhan. Dari mulai orang yang terdekat, Yerusalem berbicara tentang keluarga kita, kemudian kepada komunitas kita, kemudian juga kepada orang-orang yang di luar komunitas kita, sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Kalau kita berat untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis, mengajarnya, disederhana lagi, menjadi saksiku. Bahkan saya akan sederhanakan kembali dalam penjelasan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16, yaitu berbicara tentang kamulah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus memberikan rasa kepada dunia ini, dan kita juga harus menerangi dunia ini. Yang luar biasanya lagi, yang disebut pertama itu adalah garam. Saya nggak tahu ini sengaja atau tidak sengaja. Bukan terang, garam dunia. Artinya, garam itu memberikan rasa kepada sekitarnya. Misalnya Bapak Ibu bikin sop, dikasih garam, ya sop itu saja yang asin. Artinya ketika kita menjadi garam, memberikan rasa di sekitar kita yang terdekat. Seperti tadi, menjadi saksi dari Yerusalem. Memberikan rasa mungkin kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang ada di dekat kita. Kemudian setelah itu disebutkan kita adalah terang dunia. Barulah kemudian kita harus berdampak dan terlihat kepada orang-orang yang jauh. Karena ketika kita menghidupkan lampu, gak cuma sekitar situ aja yang melihat, tapi orang yang jauh pun bisa melihat. Oh, ada lampu, ada terang di sana. Dari garam
memberikan rasa kepada orang-orang yang terdekat, mungkin anak, orang tua, ayah dan ibu dan sebagainya. Kemudian menerangi orang-orang yang di luar komunitas kita, orang-orang yang tidak ada di lingkungan kita dan sebagainya. Itu terang, karena terang itu terlihat sampai jauh. Saya mengutip satu quote dari salah satu hamba Tuhan, pendeta, yang bilang, "Nggak semua mesti jadi pendeta, tapi setiap kita mesti jadi pelita." Bapak Ibu bisa jadi pelita di sekitar, bahkan di luar lingkungan Bapak Ibu semua. Menjadi saksi, menjadi garam, dan menjadi terang. Itu kerinduan Bapa kepada kita ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan rindu kita melakukan pekerjaan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus sudah siapkan, Bapa sudah siapkan Roh Kudus untuk menolong kita. Yang kedua, selain dibalik kenaikan Yesus adalah menjadi awal pelayanan murid-muridnya, Bapa itu rindu iman murid-muridnya itu dewasa. Sebagaimana ilustrasi yang pernah Bapak Gembala ceritakan, ketika kita punya baby, punya anak, kemudian lucu, kita pasti senang. Tapi ketika sudah 10 tahun kemudian dan anak kita masih baby dan masih lucu pula, kita sudah pasti gak mulai senang lagi. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak bertumbuh, ada sesuatu yang terjadi dalam anak kita. Ketika 10 tahun kemudian anak kita tidak bertumbuh. Begitu juga ketika kita punya anak, dari mulai lahir sampai SMA, itu bersama-sama dengan kita di rumah. Kita mungkin memasakkan, kita mencucikan baju dan sebagainya. Kemudian anak kita kuliah di luar kota, dan ternyata kita nggak rela, kita masih menemani, tidur di kosnya, masakin, nyuciin baju, bahkan ngerjain PR-nya dan sebagainya. Setelah kuliah selesai, puji Tuhan dapat kerja. Kita pun gak rela, kita ikut lagi sama anaknya, tidur bareng, ngerjain pekerjaannya dia dan sebagainya. Parahnya ketika anak itu sudah menikah, orang tuanya pun enggak rela. Masa ya tidur bareng? Itu akan membuat anak itu manja. Ketika saya ilustrasi ini, begitu juga Tuhan kita. Tuhan di surga, Bapa kita di surga, merindukan anak-anaknya mempunyai iman yang dewasa, bukan iman yang manja. Kita harus ingat juga, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ketika Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus kembali ke surga, kita nggak bisa lihat dia. Kita harus punya iman, tetap percaya, tetap berharap meskipun tidak melihat. Meskipun Tuhan Yesus tidak ada lagi di dunia ini, kita harus punya iman yang dewasa. Menaruh harapan, tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Makanya Yesus pernah ngomong dalam Yohanes 16 ayat 7a, meskipun mungkin tidak nyambung. Yohanes 16 ayat 7a, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi itu lebih berguna, karena imanmu dewasa. Imanmu didewasakan ketika kita nggak bisa lihat.
Kenapa lebih berguna jika Yesus pergi? Menurut saya, salah satunya adalah supaya kita tidak seperti Thomas, yang harus melihat dulu, baru percaya. Itu iman anak kecil. Namun kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Oleh karena itu, milikilah iman yang dewasa, karena itu kerinduan Bapa untuk kita. Ketika Tuhan Yesus naik, dan mungkin kita nggak bisa lihat. Saya sering ditanyain anak-anak, gimana cara lihat Tuhan Yesus, Mister? Berdoa dan percaya kalau Tuhan Yesus bisa lihat kita, meskipun kita nggak bisa lihat Tuhan. Itu butuh iman yang dewasa, iman yang berharap, percaya, meskipun segala sesuatu kita tidak bisa lihat. Seperti ketika Tuhan Yesus naik dan kita tidak bisa lihat di dunia ini, kita harus memiliki iman yang dewasa, meskipun kita tidak melihat. Yang terakhir, yang ketiga, di balik kenaikan Tuhan Yesus, Bapa rindu murid-muridnya menjadi pribadi yang militan, pribadi yang taat dan setia. Saya ambil dari perumpamaan tentang talenta, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita tidak usah baca karena panjang, bisa baca di rumah. Waktu itu ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Dipanggil hamba-hambanya. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua dikasih 2 talenta. Dan hamba yang terakhir dikasih 1 talenta. Kemudian tuannya itu pergi. Setelah itu hamba pertama dan hamba kedua, dia mengembangkan talenta itu dan memperoleh laba. Yang satu memperoleh 5, yang satu memperoleh 2. Berkembang, tumbuh. Namun hamba yang terakhir itu menggali lubang dan menguburnya. Hamba yang terakhir itu menggali lubang dan menguburnya dan tidak mengembangkannya. Dan setelah itu tuannya pulang, kemudian meminta laporan pertanggungjawaban, karena Tuhan itu mempercayakan hartanya. Hamba pertama dan kedua memberikan labanya masing-masing, sehingga tuannya itu senang dan berkata, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Dan ketika hamba yang terakhir datang dan tidak membawa apapun, tuannya itu sedih dan marah dan berkata, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Saya minta pelayan Tuhan mempersiapkan diri. Kenapa perumpamaan talenta saya hubungkan dengan kenaikan Yesus? Karena sebenarnya prosesnya sama. Yesus sudah mempercayakan banyak hal kepada kita. Waktu, ladang pekerjaan, ladang pelayanan, talenta, kemampuan, dan sebagainya. Setelah itu Tuhan Yesus pergi, naik ke surga, kembali ke surga. Seperti Tuhan tadi, ketika mempercayakan hartanya, langsung pergi. Nah, ketika Yesus pergi naik ke surga, apakah kita tetap melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan taat dan setia? Dan pastinya Bapa akan senang dan bangga ketika melihat anak-anaknya ini semua melakukan kehendaknya dengan taat dan setia. Jadi kenaikan Tuhan Yesus bukan sekedar Tuhan Yesus menyiapkan rumah di surga, tapi ada kerinduan isi hati Tuhan untuk kita semua. 3 hal kerinduan Bapa di balik kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapa rindu kita melanjutkan pekerjaan, melanjutkan pekerjaan Yesus sesuai tuntunan Roh Kudus.
Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Pribadi yang menolong akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, Bapa rindu kita memiliki iman yang dewasa. Meskipun tidak melihat, tapi kita tetap percaya. Meskipun kita tidak melihat, kita tetap berharap kepadanya. Dan yang terakhir, Bapa rindu kita menjadi pribadi yang selalu taat dan setia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, bahkan Engkau telah memilih kami sebelum dunia dibentuk. Engkau punya kerinduan bahkan sebelum kami ada. Jadikan kami alat kemuliaan. Berharap Tuhan Yesus menyiapkan rumah di sini, tapi saya percaya Tuhan Yesus juga berharap kita menyiapkan rumah Allah di hati kita. Ketika Yesus naik pulang ke surga, bukan suasana yang menyedihkan, karena pada saat itu murid-murid Tuhan bersukacita menyembah, kemudian melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kita kerjakan ketika pulang dari tempat ini selalu menyenangkan hati Tuhan, dengan taat dan setia, mempunyai iman yang dewasa. Terima kasih Tuhan, mari jadikan kami baik. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, jangan tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi bangsa.
dan Roh Kudus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini suasananya harus perayaan ya, pesta yang terjadi. Dalam Roma 8:29 dikatakan dan 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus itu adalah kakak kita, dan kita semua ini adalah adik-adiknya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, bahasa umumnya sepak terjang Tuhan Yesus, itulah yang harus kita kerjakan. Tadi menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dua hal penting sekali kerinduan dari Bapa atas kita, supaya kita menyelesaikan tugas kita dan bertumbuhlah kerohanian kita. Dia yang sulung, dia kakak kita adik-adiknya. Jaminan otoritas demi otoritas dipercayakan kepada kita untuk menandai apa yang akan kita kerjakan. Bahkan Roh Kudus telah diutus tinggal dalam kita, menyertai kita selama-lamanya. Sesuatu yang indah yang akan kita kerjakan pada hari-hari ini. Tadi sudah saya katakan, pagi ini seluruh muka bumi, gereja Tuhan lokal universal merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak duka cita yang ditinggalkan, tapi suasana pesta. Pada umumnya kalau di atas muka bumi, suasana pesta itu bisa pernikahan, bisa ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tetapi di rumah Tuhan, pesta rohani, bahwa kita adalah seperti tema dikatakan, kamu yang dipanggil, kamu yang dipilih, supaya tetap setia. Roh Kudus itu yang menyertai kita. Kita akan pesta rohani pagi ini. Sebelum menerima doa berkat, kita akan nyanyikan kita dipilih dari segala suku bangsa. Tergantung kita sekarang sukacitanya bagaimana, meledak-ledak gelora cinta kita bagaimana. Apakah tangan kita posisi begini dalam memuji Tuhan, atau kita menari-nari, atau kita bergoyang-goyang, termasuk yang ada di panggung ini bagaimana, Mas Dinadi? Ayo kita bersukacita sebelum kita menerima berkat Tuhan, ya. Kita dipilih dari segala suku bangsa, dengan tepuk tangan dan gemuruh, dengan gegap gembira. Haleluya, kita beri tepuk tangan dulu.
mungkin baru 60% pesta sukacitanya. Kalau kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sarsena, ya, bahwa dia tidak meninggalkan sukacita, tetapi sukacita. Aku pada waktu terima kemuliaan, angkat tangan, yang punya bisu, tepuk tangan, kertas, mari sama-sama, ayo. Tepuk tangan dulu. Kami tanda sukacita yang berlimpah-limpah, suasana pesta. Sungguh hati kami tidak berduka karena Engkau telah meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu. Ke depan Tuhan, Engkau akan datang yang kedua kali. Kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami harus terus bekerja dan bekerja. Ada Roh Kudus yang menyertai kami, dan Roh Kudus pula yang akan menolong kami, memimpin kepada setiap kebenaran. Juga Roh Kudus akan terus menolong kami bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kami selalu mengalami Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Saat kami barangkali sedang dalam lembah kekelaman,
tetapi di sanalah ada Roh Kudus yang menyertai kami. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Ya Rama Syakara Takara, Rama Masakara. Taruh kerinduan dalam hati kami, ya Allah, untuk percaya bahwa Engkau akan segera datang. Putra Tunggal-Mu akan segera datang menjemput kami, datang di atas awan-awan. Karena semua kami, nama kami ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang manis pada pagi hari ini, untuk firman Tuhan, untuk pujian, untuk saudara-saudara yang berkumpul pada pagi hari ini. Mari Tuhan Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku, bergeraklah seperti apa yang Hamba ucapkan pada setiap pribadi yang hadir, baik yang di atas panggung yang di bawah. Bergeraklah, berkatilah satu persatu, dekap peluk, hembuskan nafas kehidupan-Mu, sehingga hidup ini menjadi bergairah. Hidup ini penuh dengan cinta kasih, penuh dengan belas kasihan. Karena di dalam kami melaksanakan amanat Injil-Mu, kami harus berlimpah-limpah hati yang penuh belas kasihan terhadap jiwa-jiwa, terhadap komunitas kami, terhadap orang-orang sekitar kami. Terimalah jemaat Tuhan, belas kasihan, iman, belas kasihan, kekuatan yang baru, urapan yang baru. Engkau yang Tuhan setiap hari melayani di rumah Tuhan, Engkau yang tiap hari melayani Tuhan di marketplace, termasuk ibu-ibu rumah tangga, anak-anak mahasiswa, anak-anak sekolah, semua diberkati. FMCC diberkati dengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Terima kasih memberikan pada kami semua jauh lebih banyak yang kami minta, kami harapkan. Terima kasih untuk kesehatan Ibu Anggar, kesehatan Pak Krisno, kesehatan Pak Hernanto, dan para WLM. Tuhan menjaga yang lebih muda lagi. Semua Kau pelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Pada hari-hari ini Tuhan Yesus Kau bergerak lewat Roh Allah, bergerak satu persatu. Yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu memberi jalan keluar. Karena Yesus adalah solusi itu sendiri. Yesus adalah jalan itu sendiri. Ya Rama Masya, terima sampai limpah Bapak Ibu, terima sampai limpah berkat pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan waktu itu di atas Bukit Zaitun, setelah Yesus berbincang-bincang dengan mereka, murid-muridnya, berkata-kata. Beberapa hamba Tuhan mengatakan mulai tangan Yesus itu diarahkan ke murid-muridnya, lalu perkataan berkat itu diucapkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Lalu seperti dikatakan oleh Sarsena tadi, mulailah beliau terangkat ke surga, tetapi tangannya dalam posisi memberkati murid-muridnya, memberkati gerejanya, memberkati kita semua yang ibadah pada pagi hari ini. Berkat yang sama kita terima, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini membuat kami tetap dan selalu setia mengasihi Kau Tuhan. Dan kami sudah berdoa. Orang percaya berkata bersama-sama dengan saya,